Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jurnal yang telah kami review menggunakan pendekatan modifikasi perilaku. Pertama-tama, saya akan membawakan materi review jurnal yang pertama. Jurnal pertama kami menggunakan jurnal dari FKM Psikologi Undana dengan judul Jurnal Kesejahteraan Sekolah dan Kenakalan Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Penulisnya Stefani Laurel, Ibu Yeni Damanti, Ibu Juliana Malin, dan juga Luputu Ruliati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kesejahteraan sekolah dengan kenakalan remaja pada siswa SMK Negeri 2 Kota Kupang. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan di SMK Negeri 2 Kota Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian studi korelasi. Jumlah aspek yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 33 orang. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kesejahteraan sekolah dengan kenakalan remaja sebesar minus 2,55 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara seluruh aspek kesejahteraan sekolah dengan kenakalan remaja, yang artinya SMK Negeri 2 Kota Kupang ini memiliki kesejahteraan sekolah yang tinggi dan juga kenakalan remaja yang rendah, begitupun sebaliknya. Kemudian jurnal yang kedua akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan jurnal yang kedua, yaitu dengan judul penelitian perilaku kecanduan game online ditinjau dari kesepian dan kebutuhan berafiliasi pada remaja. Penulis dalam penelitian ini yaitu Maria Agustina Lebo, Ibu Marlerik, Pak Jaya, dan Ibu Serli Litik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode korelasional. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 465 subjek. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kesepian dan kebutuhan berafiliasi dengan perilaku kecanduan game online pada remaja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subjek yang tidak mengalami kesepian berpeluang sebanyak 7,98 kali untuk mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang mengalami kesepian. Artinya bahwa orang yang kecanduan game online mereka tidak ingin merasa kesepian. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa subjek yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang tinggi berpeluang sebanyak 12,156 kali untuk mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang rendah. Yang berikut pada penelitian yang ketiga dengan judul penelitian yaitu self-esteem dengan perilaku merokok siswa. Penulis dari penelitian ini yaitu Haryanto Kono, Pak Abdi Keraf, dan Ibu Marleni Panis. Penelitian ini merupakan penelitian analisis korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu, sampel pada penelitian ini yaitu 70 orang siswa laki-laki pada SMK Negeri 2 Soet TTS. Penelitian ini menunjukkan bahwa self-esteem pada siswa SMK Negeri SOE termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian pada 70 orang siswa laki-laki tersebut, terdapat 40 orang siswa atau sebesar 57,1% berada pada kategori sedang. Kemudian ada 2 orang siswa atau sebesar 2,9% berada pada kategori rendah. Dan pada 20 orang siswa atau sebesar 40% berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, perilaku merokok siswa SMK Negeri 2 Soe ini tergolong dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pada 70 orang siswa tersebut ditemukan bahwa ada 34 orang siswa atau sebesar 48,6% berada pada kategori sedang.
dan ada 33 siswa atau sebesar 47,1% berada pada kategori sedang. Dengan demikian, ditemukan ada hubungan negatif antara self-esteem dengan perilaku merokok siswa pada siswa SMK Negeri 2 SOE TTS. Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa semakin tinggi self-esteem, maka semakin rendah perilaku merokok seseorang. Dan sebaliknya, semakin rendah self-esteem mereka, maka semakin tinggi perilaku merokok siswa. Pada 70 orang siswa SMK Negeri 2 SOE TTS. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya mengenai analisis modifikasi perilaku. Nah, pada jurnal pertama tadi mengenai kesejahteraan sekolah dan kenakalan remaja, siswa sekolah menengah kejuruan, pada hasil wawancara itu ditemukan bahwa para siswa tersebut melakukan kenakalan itu dikarenakan kurangnya fasilitas sekolah yang menunjang, kurangnya motivasi belajar yang diberikan guru kepada siswa, serta pemberian hukuman atau punishment yang dianggap kurang efektif bagi siswa. Terus, modifikasi perilaku yang kita bisa gunakan di sini, yaitu adalah positive reinforcement, yang dimana kita mencoba atau guru-guru tersebut mencoba memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang telah berhasil mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kenakalan tersebut. Dengan guru mencoba untuk memberikan reward atau penghargaan kepada siswa, mungkin bisa berupa sebuah pujian ketika siswa telah berhasil mengontrol dirinya, maka siswa akan merasa senang, dan hal itu juga bisa membuat secara tidak langsung guru telah memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu juga kita bisa menggunakan pendekatan extension, yang dimana pendekatan ini menghilangkan penguat yang berhubungan dengan suatu perilaku tertentu, yang dimana bisa saja seorang siswa melakukan kenakalan tersebut, penguat itu bisa bersumber dari teman-temannya dia. Nah, di sini peran orang tua bisa mengambil peran, yang dimana orang tua mencoba untuk menghilangkan penguat dari penguat penyebab anaknya itu melakukan kenakalan dengan mencoba untuk memindahkan atau memisahkan anaknya itu dari teman-temannya dia yang membawa pengaruh bagi anaknya untuk melakukan kenakalan tersebut. Mungkin orang tua bisa memindahkan anaknya itu ke sekolah lain sehingga anaknya itu tidak terpengaruh oleh temannya dia untuk melakukan kenakalan itu lagi. Sekian dari saya, analisis berikutnya akan dilanjutkan oleh teman Mayang. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar, Mayang. Terdengar jelas, Mayang. Jurnal yang kedua yaitu perilaku kecanduan game online ditinjau dari kesepian dan kebutuhan bervariasi pada remaja. Nah, analisis pada jurnal ini di mana pendekatan yang bisa digunakan untuk memodifikasi perilaku ini yaitu dengan menggunakan pendekatan positive reinforcement. Positive reinforcement yang dimaksudkan yaitu memperkuat perilaku dengan memberikan reward. Contohnya, membuat sebuah perjanjian dan memberikan kegiatan baru bersama orang lain dalam batas waktu tertentu. Kegiatan tersebut akan menyita waktu yang biasa dipakai untuk bermain game online. Selain menyita waktu, dalam kegiatan tersebut, seseorang bisa bersosialisasi bersama orang-orang yang berada di dalamnya. Dan jika sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan perjanjian, maka akan diberikan sebuah penghargaan atau hadiah pada akhir kegiatan tersebut. Hal ini agar seseorang itu bisa fokus dan menggunakan waktu dalam menyelesaikan kegiatan, serta bisa bersosialisasi untuk mendapatkan teman dan bisa memenuhi kebutuhan berafiliasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dengan analisis jurnal yang ketiga, yaitu jurnal
self-esteem dengan perilaku merokok siswa. Nah, berdasarkan hasil penelitian jurnal di atas, ditemukan bahwa semakin besar self-esteem, maka semakin rendah perilaku merokok. Oleh karena itu, untuk menghilangkan perilaku merokok ini bisa juga dilakukan dengan meningkatkan self-esteem. Self-esteem ini bisa ditingkatkan dengan shaping. Shaping sendiri yaitu sebuah teknik pengembangan perilaku dengan cara memberikan penguatan positif secara berurutan. Nah, perilaku merokok siswa ini bisa diturunkan, direndahkan dengan memberikan penguatan secara berurutan setiap kali self-esteem mereka meningkat. Hadiah ini bisa diberikan sampai self-esteem individu tersebut tinggi dan ia tidak merokok lagi. Kenapa harus shaping dan bukan punishment? Karena siswa-siswa tersebut kebanyakan merokok untuk menyenangkan perasaan dan menghilangkan perasaan marah, cemas, serta gelisah. Maka perilaku merokok ini hanya berkurang sementara. Ketika timbul kemungkinan besar siswa-siswa tersebut akan mencari rokok dan merokok lagi. Jika self-esteem ditingkatkan, maka timbul perasaan marah, cemas, serta gelisah. Self-esteem siswa-siswa tersebut sudah tinggi. Demikian kami, terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis modifikasi perilaku dari jurnal-jurnal tersebut. Semoga melalui materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih.